Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam kondisi sekarang di mana kita semua sedang dipenuhi dengan ketidakpastian, dengan rasa takut dan yang lain-lain. Harapan saya sih, ya semoga kita semua sehat dan selalu dilindungi. Pada vlog saya kali ini, saya ingin bicara tentang kebutuhan kita untuk selalu terus bersyukur. Vlog kali ini mungkin lebih banyak tentang curhat ya, tentang cerita saya selama beberapa tahun. Saya sendiri lahir pada tahun 83 dan lahirnya itu di Jerman, di Hamburg. Sampai akhirnya tahun 1995 keluarga saya balik ke Indonesia gitu. Kalau buat orang-orang yang kerja di luar, itu ada istilahnya pulang habis. Pulang habis artinya kalian akan pulang dan nggak balik lagi. Udah stop, udah nggak tinggal di Jerman lagi. Jadi tahun 95 kita pulang habis. Dan itu sih, pada saat pulang habis itu, ya mau gimana, saya sebenarnya pengennya tetap tinggal di Jerman, tapi ya sudahlah, memang keputusan dari keluarga dan memang kita udah tidak bisa tinggal di Jerman lagi karena sudah kelamaan, jadi saatnya untuk pulang habis. Setelah dari Jerman, saya pindah tinggal di Pondok Aren. Saya sekolah di sana, SMP di sana. Mungkin suatu saat saya akan cerita tentang pengalaman saya sekolah. Lalu setelah saya SMP itu, kita waktu SMP itu punya semua simpanan kita. Ayah saya itu, saya lupa, hampir 20 tahun tinggal di Jerman. Saya sendiri 12. Nah, dengan simpanan kita yang sebanyak itu, kita mulai investasi, ayah saya mulai kerja, sampai tahun 98 akhirnya kejadian krisis moneter. Krisis mon. Dan akhirnya kita harus jual rumah, jual semuanya, dan kita tinggal di Parung. Itu saat dimana saya sudah mulai, ya pas saya lulus SMP masuk SMA. Jadi umur saya saat itu berapa ya? 15 tahun. Itu saat-saat remaja, saat-saat orang mulai, ya tahu sendirilah, pertengahan belasan itu saat mulai banyak membangkang, banyak kesal, dan saya itu tumbuh di SMA itu dengan banyak rasa kesal. Kesal dengan pemerintah, kesal dengan ini salah siapa, kenapa yang saya harusnya dulu tinggal di Jerman, pindah ke Indonesia sekarang pindah ke Parung pula, apa sih salah saya gitu. Dan saya ingat banget waktu SMP, seumur-umur saya pernah dapat angka 5 di rapot tuh cuma sekali. Pelajaran bahasa Sunda. Saya pindah ke Parung, di Parung tidak ada pelajaran bahasa Sunda, tapi semua orang bicaranya bahasa Sunda. Aduh, benar-benar pusing. Tapi ya kesalnya saya, marahnya saya, dan yang lain, saya nggak bisa cerita ke keluarga juga. Mau cerita ke orang tua, mau curhat, ya mereka mau gimana? Kita kondisinya udah harus tinggal di Parung, kita nggak bisa pindah gitu. Kita kondisinya ya sekarang, inilah normalnya baru kita gitu. Lalu ya dengan kondisi itu ya saya coba jalanin lah, saya jalanin. Di situ ada beberapa hal yang saya mulai mikir mungkin saya harus bersyukur gitu. Saya berpikir juga mungkin kalau saya masih tinggal di Jerman, siapa tahu saya jadi seorang ya mungkin pemabuk, seks bebas, mungkin saya hamilin orang, nikah muda atau yang lain, saya nggak tahu. Mungkin ini suatu cara saya dijaga gitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau saya masih tinggal di Pondok Aren dulu, atau saya masih tetap di Jerman. Nggak tahu, ya mungkin nggak ada yang tahu. Tapi saya coba berpikir dan bersyukur seperti itu aja. Suatu ketika pulang sekolah, saya jalan kaki. Waktu SMA saya jalan kaki terus, dan saya jalan dengan teman saya yang namanya Sigit. Saya ingat banget, waktu itu dia ngobrol. Kita udah mau masuk ke bulan puasa, sebentar lagi, dan dia cerita, "Jul, gue tuh seneng banget kalau udah masuk bulan puasa." Ya, saya nanya, "Kenapa emang ya?" Terus dia bilang,
Tahu nggak sih lo, kalau sehari-hari itu gue tuh makannya tahu atau tempe, mungkin pakai toge dikit. Tapi kalau bulan puasa itu kadang-kadang ada aja mungkin dapat telur satu, seneng banget gua. Oh, saya dengerin, dan pada saat itu ya saya nggak bisa bilang banyak. Saya cuma bilang, oh iya ya, enak ya kalau bulan puasa gitu. Tetapi pas pulang saya mikir, sebenarnya itu sehari-hari yang saya makan separah-parahnya selalu ada lauk. Ada ayam, ada ikan. Waktu habis krismon, dulu yang sering kita makan itu namanya ikan krismon, mungkin ada yang tahu. Ikannya tuh kering, kecil, ya tapi tetap lauk, ikan krismon. Kalau enggak, ibu saya suka bikin, beli ceker sekilo, terus bikin, apa tuh namanya, ceker dikecapin, atau ya paling kita makan nasi sama telur sama kecap. Setidaknya kita nggak sesusah-susahnya di mana lauknya cuma tahu atau tempe gitu. Jadi saya kepikiran, wah hidup susah banget ya. Dan memang di tempat saya tinggal itu sekitarnya memang cukup sulit gitu. Saya pergi ke rumah tetangga yang mereka hanya punya satu bolam yang dipakai rame-rame, dan selain itu tidak ada peralatan listrik, tidak ada TV, tidak ada apa. Kalau udah gelap ya tidur gitu. Jadi saya bersyukur, separah-parahnya saya tetap masih bisa makan enak, masih dulu masih ada komputer untuk bisa belajar, masih ada yang lain, jadi ya nggak parah-parah amat ya sebenarnya gitu. Terus waktu SMA saya ngerasa fasilitas untuk belajar, ya namanya di Parung, fasilitasnya tidak sebaik kalau di sekolah-sekolah unggulan yang lain. Saya tidak punya laboratorium untuk belajar fisika, belajar kimia, padahal dari kecil impian saya itu pengen suatu saat nanti berada di lab dan belajar benar-benar mendalami dan menjadi anak lab gitu. Sampai akhirnya saya menawarkan diri ke sekolah, saya pengen jadi pengurus lab, terus kita bersihin lab akhirnya dan bikin kayak acara-acara belajar. Tapi tetap tentunya dengan sekolah-sekolah unggulan itu fasilitasnya kurang. Waktu itu saya pernah disuruh mewakili olimpiade fisika. Saya kayaknya udah lolos sampai ke tingkat kabupaten. Akhirnya saya dengan guru fisika saya, Pak Beni, kita berangkat, kalau nggak salah ke Bandung, naik bis, gitu. Saya lihat beberapa contoh soal untuk belajar dan yang lain-lain, dan saat itu saya mikir, gila ya, saya ini datang dari Parung dengan fasilitas seadanya, pastinya susah untuk bisa ngalahin mereka yang dari sekolah unggulan gitu. Dan pada saat Pak Beni sedang tidur, dia duduk di bangku di belakang saya karena kebetulan sepi bisnya. Saya melamun sambil mikir, dan karena agak macet di jam pagi sekali loh, jam 8 apa jam 9 pagi, saya melihat kayak beberapa anak kecil umurnya umur SD lah. Mereka lagi bermain dengan pakaian yang sangat kumuh, dan mereka loncat-loncatan di pinggir jalan main, dan saya agak lupa detailnya. Dan saya mikir, wow, saya di sini mengeluh tentang kekurangan fasilitas, sedangkan orang-orang ini kayaknya mereka itu nggak sekolah deh. Mereka kelihatan seperti anak pinggir jalan yang nggak sekolah, yang hidupnya susah. Dan kalau gede, paling banter mereka bisa jadi apa sih? Kecuali ada keberuntungan yang sangat besar, kayaknya mereka akan susah untuk maju gitu. Dan saya menangis, saya ingat banget, saya nangis, saya mikirin keadaan mereka gitu. Dan
Untungnya Pak Benny duduk di belakang saya. Seingat saya itu pertama kalinya saya nangis yang benar-benar nggak bisa berhenti, ngeluarin air mata yang banyak, dan mikir, wow, hidup ini sebenarnya tidak adil ya, gitu. Dan kenapa saya ini harus marah-marah mikirin masalah fasilitas, kalau ada orang lain jangankan pernah ngelihat lab, mereka ngelihat hal-hal lain aja belum tentu, gitu. Dan itu membuat saya berpikir, loh, kalau misalnya saya balik ke Parung, ngobrol dengan teman saya dan bilang, anggaplah saya bilang, wah, gue lagi susah banget nih, sehari-hari makannya cuma bisa McD, gitu. Itu dengan anggapan kepala saya di mana makan yang enak itu menurut saya mungkin makan sushi, makan steak atau yang lain. Tapi bisa jadi buat teman-teman saya kemarin, buat teman-teman saya itu, makan McD udah hal yang paling mewah, gitu. Ada beberapa yang datang ke warteg mau makan ayam nggak bisa karena mahal, dan mereka cuma makan orek atau yang lain. Jadi kita harus bersyukur, gitu. Seburuk-buruknya kondisi saya waktu itu, masih banyak yang hidupnya tuh lebih sulit. Dan itu mengajarkan saya untuk melihat ke bawah. Lalu saya lihat lagi ke bawah, lalu lanjut. Tadi udah SMP, udah sampai SMA. Pas saya udah sampai SMA, saya lulus. Pas lulus, wah, saya benar-benar, waktu SMA saya 7 kali juara 1, ranking 1, dan saya ngerasa ini kalau lewat PMDK saya pasti lolos nih. Saya ngelamar dulu PMDK, penelusuran minat dan kreativitas kalau nggak salah namanya, untuk masuk ke kampus-kampus negeri. Dan saya coba ambil ke UI, ke IPB, ke UGM, dan saya sampai ngobrol sama orang tua nih, kalau masuk ke UGM gimana ya? Nggak apa-apa ya, tinggal agak jauh, nanti ngekos di sana, sambil bercanda-canda gitu. Dan kenyataannya saya nggak diterima di semuanya. Mungkin karena saya agak belagu, ambilnya tuh kayak jurusan-jurusan biokimia yang kitanya harus bener-bener yang paling pintar ya. Atau saya lupa, dulu belum milih IT. Menurut saya zaman dulu IT itu hanya penunjang. Saya pengennya itu jadi ilmuwan fisika, biokimia, kimia. UMPTN pun saya pilihnya itu. Dan ambilnya nggak nanggung-nanggung. UI, ITB, IPB. Semuanya nolak saya, UMPTN saya gagal. Dan saya saat itu sempat hancur, cuman saya punya dari keluarga mikir jangan sampai saya nganggur. Gitu. Akhirnya saya masuk ke kampus swasta yang kecil, yang penting bisa kuliah, dan saya lagi-lagi ada di posisi seperti itu. Sedih ini, kenapa saya nggak diterima, kenapa saya masuknya ke kampus seperti ini, di mana fasilitasnya tidak lengkap, masuk ke IT, tapi pelajaran dan mata kuliah yang dipelajari itu masih kurang menurut saya saat itu. Tetapi di saat yang bersamaan saya ngobrol dengan teman saya itu namanya Lukman. Dia waktu kita naik ke kelas 3, dia curhat, Jo, adikku nggak bisa masuk SMA nih, kayaknya kita nggak ada biaya gitu. Habis itu pas kuliah, dia juga berusaha untuk masuk UMPTN dan yang lain, tapi dia nggak lolos. Tapi dia lolos itu loh, PMDK. Dia lolos PMDK tapi dapatnya D3, bukan S1. Tapi sama keluarganya dilarang. Katanya kalau D3 itu biayanya mahal, dan gimana pun juga walaupun negeri kamu tetap harus ngeluarin biaya, dan akhirnya dia tidak menjadi, padahal menurut saya dia pintar banget. Dia dulu sudah dapat ranking barengan dengan saya. Kita sering ngobrol, pelajaran dia selalu bisa ngikutin. Aduh, andaikan hal-hal lain yang terjadi, saya yakin dia bisa memiliki karir yang sangat baik. Tetapi tidak, gitu. Saya masuk ke kampus tadi, kuliah 4 tahun, kuliahnya pun ya biasalah kuliah, dan saya lulus pun lulusan terbaik di kampus saya. Dan pada saat saya udah
lulus, sekali lagi saya ada di posisi waktu mungkin dari SD ke SMP ke SMA itu masih ya karena kondisi keluarga. Tapi masuk ke kuliah tidak lulus PMDK dan UMPTN menurut saya kesalahan saya. Karena sayanya kurang pintar. Waktu lulus kuliah, walaupun kuliahnya lulusan terbaik pun, saya mencoba mencari kerja, saya tidak diterima di mana-mana. Itu saya. Dan dengan sombongnya saya mengirim lowongan itu pertama-tama saya ingat, saya lulus bulan Agustus kalau nggak salah, setelah saya ulang tahun, dan sampai bulan Desember itu masih belum dapat kerja gitu. Karena saya melamar itu hanya ke bank-bank besar. Saya pengen kerja di bank besar, saya coba melamar ke Microsoft, Oracle, dan saya ngerasa ya dengan pintarnya saya mungkin harusnya saya bisa bekerja di perusahaan besar dong gitu. Tapi lulusan terbaik mungkin karena dari kampus yang tidak terlalu ternama, artinya tidak ada gitu. Akhirnya sampai saya bekerja di perusahaan saya saat ini, di Dataon. Dan pertama-tama mulai bekerja pun, saya berpikir, wah ini kok bikin aplikasi HR. Wow, luar biasa bikin aplikasi HR. Dan saya ngerasa, intinya impian saya waktu lulus IT, saya pengen bikin Windows. Atau saya bikin bahasa pemrograman atau yang lain. Tapi ternyata saya bikin aplikasi HR. Tapi begitu saya udah mulai, saya mendalami, saya mendapatkan review performance yang baik dari atasan saya bilang, kamu ini potensinya bagus loh. Dan dari sana saya benar-benar ya merasa bisa berkembang dengan hebat. Saya dikirim ke luar negeri, saya menjadi pembicara di beberapa acara kantor dan yang lain-lain, dan saya sering diberi kepercayaan. Jadi saya bersyukur gitu. Teman-teman saya ada beberapa yang mungkin secara karir sudah saya lewati, atau ada teman-teman bahkan sampai sekarang tidak berhasil untuk mencari kerja, atau kerjanya bukan di bidang IT gitu. Makanya saya ngerasa bahwa saya harus bersyukur. Mungkin kalian masuk ke perusahaan baru atau masuk ke kampus atau yang lainnya dan kalian rasa kok begini ya, kok nasib saya gini-gini amat ya gitu. Tapi kalau kalian lakukan dengan baik, kalian benar-benar berusaha, dan kalian syukuri apa yang kalian miliki, kalian masih bisa menempuh hal yang baik dan jauh gitu. Makanya saya benar-benar ingin kasih tahu ke kalian. Kalian harus bersyukur dengan yang kalian miliki saat ini, fasilitas yang kalian miliki, usahakan dengan baik gitu. Dan seringkali saya ingat teman-teman saya yang dulu ya, dan mikirin kehidupan mereka seperti apa, dan saya lihat separah-parahnya kita sebetulnya masih banyak hal yang bukan buruk. Mungkin mereka jadi pedagang yang sangat sukses atau yang lain karena mereka nggak cocok di IT. Mungkin mereka menjadi entrepreneur yang sangat luar biasa hebat atau yang lainnya. Saya ada temen yang loncat akhirnya jadi bos HRD, ada yang menjadi kepala atau VP purchasing, padahal awalnya anak IT dan yang lain. Kita nggak tahu hidup kita akan kemana. Saya sendiri nggak bakalan nyangka bahwa saya akhirnya akan menjadi VP di dunia IT. Saya kira di umur saya saat ini, saya sudah menjadi penemu handal yang punya paper yang diketahui dunia dan mengubah dunia gitu, membuat sesuatu. Tapi ternyata tidak. Tapi saya nggak merasa menyesal dan merasa bersyukur karena posisi yang saya dapatkan saat ini dan kondisi yang saya dapatkan dengan banyak kesulitan saya dulu tetap merupakan sesuatu yang paling baik dari saya gitu. Semoga video ini bisa sedikit menginspirasi kalian. Harapannya, sekali lagi ya, sorry, jangan sampai kalian salah paham ya. Kalau kalian mendapatkan sesuatu yang buruk, atau kalian ditipu sama orang, atau kalian dijahatin dan kalian bilang syukuri aja, bukan itu maksudnya. Tetapi pastinya kalau kalian berusaha dan hasil terbaik usaha kalian adalah kondisi kalian saat ini, menurut saya tetap harus disyukuri. Karena pastinya ada beberapa orang yang
mungkin mereka berharap bisa ada di posisi sulitnya kalian saat ini. Gitu. Kalau sesulit-sulitnya kalian setiap hari masih bisa makan McD, itu masih lebih baik daripada teman saya dulu, yang paling beberapa hari sekali bisa makan telur, itu pun hanya di bulan puasa saja. Oke, semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Semoga kalian bisa bersyukur dan tetaplah berusaha, tetaplah kreatif, tetaplah berusaha untuk perform. Kalian semua pasti bisa sukses. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Like dan subscribe. Dan ketemu lagi di vlog berikutnya.